Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 26-27. Allah berfirman, dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71-73. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya karena Allah, istrinya mandul tidak bisa melahirkan anak, dan saat itu Ibrahim tidak punya seorang anak pun. Ia hanya mengajak keponakannya Lut bin Haran bin Azar. Namun setelah itu Allah menganugerahkan anak-anak yang saleh kepada Ibrahim dan menjadikan nubuah serta kitab di antara keturunannya. Setiap nabi yang diutus setelah Ibrahim semuanya berasal dari keturunan Ibrahim. Setiap nabi yang menerima kitab dari langit pasti berasal dari salah satu keturunannya, sebagai karunia dan kemuliaan untuknya kala pergi meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan sanak kerabat, berhijrah menuju sebuah negeri yang ia bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah dan menyeru siapapun kepadanya. Bumi yang dituju Ibrahim saat berhijrah adalah bumi Syam. Itulah bumi yang disebut Allah, negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71-73. Demikian penuturan Ubay bin Ka'ab, Abu Aliyah, Qatadah dan lainnya. Al-Alfa meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam, yaitu Mekah. Bukankah kau mendengar firman Allah, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 96. Sementara Ka'ab al-Ahbar menyatakan bumi yang dimaksud adalah Haran. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bersumber dari ahli kitab, Ibrahim pergi meninggalkan bumi Babylon bersama keponakannya Lut, saudaranya Nahur, istrinya Sarah, dan istri saudaranya Malik. Mereka singgah di Haran. Lalu di tarikh ayah Ibrahim meninggal dunia di sana. As-Suddi mengatakan Ibrahim dan Lut pergi menuju Syam. Ibrahim kemudian bertemu Sarah, putri Raja Haran. Ia mencela agama yang dianut kaumnya. Ibrahim kemudian menikahinya dengan syarat Ibrahim tidak boleh membuatnya cemburu. Hadis riwayat Ibnu Jarir, hadis ini gharib. Menurut riwayat yang masyhur, Sarah adalah saudara sepupu Ibrahim, putri pamannya Haran, di mana negeri Haran dinisbatkan padanya. Keliru dan tidak berdasar jika ada yang menyatakan bahwa Sarah adalah putri saudara Ibrahim, Haran sekaligus saudari Lut, seperti yang disampaikan As-Suhailai dari Al-Qutaibi. Juga tidak berdasar jika ada yang menyatakan bahwa menikahi keponakan pada masa itu disyariatkan, dengan asumsi ketentuan tersebut pernah disyariatkan pada suatu masa, seperti yang dinukil dari para pendeta Yahudi. Toh para nabi tidak ada yang melakukan praktek seperti itu. Menurut riwayat yang masyhur, saat berhijrah meninggalkan Babylon, Ibrahim pergi bersama Sarah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Ahli kitab menyebutkan, saat Ibrahim tiba di Syam, Allah mewahyukan kepadanya, sungguh, aku menjadikan negeri ini untuk para keturunanmu sepeninggalmu. Ibrahim kemudian membangun tempat penyembelihan kurban untuk Allah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberi. Kubah bangunan ini dibuat menghadap ke timur Baitul Maqdis. Setelah itu Ibrahim pindah ke Baitul Maqdis. Namun karena di sana terjadi kekeringan, kesulitan dan harga barang-barang sangat mahal, akhirnya Ibrahim bersama yang lain pindah ke Mesir. Para ahli sejarah menyebut kisah Sarah dengan sang raja. Ibrahim berkata pada Sarah, "Katakan aku ini saudaramu." Para ahli sejarah juga menyebut pelayanan yang diberikan raja kepada Hajar. Setelah itu raja memerintahkan mereka pergi. Mereka kemudian pulang ke Baitul Maqdis dan sekitarnya dengan membawa sejumlah hewan, budak dan harta benda.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Mahbub, dari Hammad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. 2 di antaranya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim, sesungguhnya aku sakit. Quran Surah As-Saffat ayat 89. Dan kata-kata Ibrahim, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Abu Hurairah meneruskan, yang ketiga, suatu ketika saat Ibrahim bersama Sarah, tanpa diduga datanglah seorang raja yang zalim. Ada yang mengatakan kepadanya, di sini ada seorang lelaki membawa seorang wanita yang amat cantik. Si raja datang menghampiri dan bertanya kepada Ibrahim tentang wanita yang dimaksud. Raja bertanya, siapa dia? Ibrahim menjawab, dia saudariku. Setelah itu Ibrahim menemui Sarah lalu berkata, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu. Si raja itu bertanya padaku, lalu aku berkata padanya bahwa kau adalah saudariku. Untuk itu jangan kau dustakan aku. Raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya, namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Namun setelah itu, si raja berusaha meraih Sarah lagi untuk kedua kalinya, sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih keras. Si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya dan berkata, yang kalian bawa ini bukan manusia, tapi setan. Raja kemudian menghadiahkan Hajar kepadanya sebagai pelayan. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim yang saat itu tengah sholat. Ibrahim berisyarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya. Sarah berkata, Allah membalikan tipu daya orang kafir atau orang keji berbalik menimpa dirinya sendiri, dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan. Abu Hurairah mengatakan, itulah ibu kalian, wahai anak-anak air hujan. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini melalui sanad di atas secara mauquf. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dari Amr bin Ali Al-Fallas, dari Abdul Wahhab Al-Thaqafi, dari Hisham bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. Semuanya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim, sesungguhnya aku sakit. Quran Surah As-Saffat ayat 89. Dan kata-kata Ibrahim, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Dan yang ketiga adalah seperti cerita di atas. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham. Selanjutnya Bazzar menyatakan, tidak ada yang mengetahui sanad-sanad hadis ini dari Muhammad, dari Abu Hurairah selain Hisham. Sementara yang lain meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Imam Ahmad menuturkan, Ali bin Hafsah bercerita kepada kami dari Warqa, Abu Umar al-Yashkuri, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia menuturkan, Rasulullah bersabda, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. Semuanya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim saat diajak menyembah berhala-berhala kaumnya, sesungguhnya aku sakit. Quran Surah As-Saffat ayat 89. Dan kata-kata Ibrahim, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Dan kata-katanya tentang Sarah, dia saudariku. Abu Hurairah meneruskan, Ibrahim memasuki sebuah perkampungan. Di sana ada seorang raja atau penguasa lalim. Ada yang berkata kepadanya, malam ini Ibrahim masuk bersama seorang wanita yang sangat cantik. Si raja atau penguasa zalim itu kemudian mengutus seseorang untuk menemui Ibrahim dan bertanya, siapa wanita yang bersamamu itu? Ibrahim menjawab, dia saudariku. Si raja kemudian mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Ibrahim berkata padanya, jangan kau dustakan kata-kataku, aku sudah menyampaikan kepadanya bahwa kau adalah saudariku. Karena di atas bumi ini tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu. Setelah Sarah masuk, si raja berdiri menghampirinya. Sarah kemudian berwudu, salat dan berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui aku beriman kepadamu dan Rasulmu, maka jagalah kemaluanku kecuali untuk suamiku. Jangan kau memberi kuasa pada orang kafir itu untuk mengusikku. Si raja itu lantas menutupi kepala karena ketakutan lalu lari dengan kencang. Abu Zanad menuturkan, Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Sarah mengucapkan, ya Allah, jika dia atau Raja Namrud mati, tentu ada yang mengatakan bahwa aku yang telah membunuhnya. Akhirnya Namrud melepaskan Sarah. Setelah itu Namrud kembali menghampiri Sarah.
Sarah kemudian berwudu, salat, kemudian berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui aku beriman kepadamu dan Rasulmu, maka jagalah kemaluanku kecuali untuk suamiku. Jangan engkau memberi kuasa pada orang kafir itu untuk mengusikku." Si raja itu lantas menutupi kepala karena ketakutan, lalu lari dengan kencang. Abu Zanad mengatakan, Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Sarah mengucapkan, "Ya Allah, jika dia atau Raja Namrud mati, tentu ada yang mengatakan bahwa aku yang telah membunuhnya." Akhirnya Namrud melepaskan Sarah. Kemudian pada kali kedua atau keempat, Namrud mengatakan, "Yang kalian datangkan tidak lain adalah setan. Kembalikan dia kepada Ibrahim dan berikan hajar padanya." Sarah kemudian pulang dan berkata kepada Ibrahim, "Apa kau merasa bahwa Allah menangkal tipu daya orang-orang kafir dan memberiku seorang budak wanita?" Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis dengan sanad di atas. Hadis ini sesuai syarat Muslim. Kata-kata Ibrahim, "Dia saudariku," maksudnya saudara seagama. Kata-kata Ibrahim kepada Sarah, istrinya, "Di muka bumi ini tidak seorang mukmin pun selain aku dan kamu." Maksudnya, suami istri yang sama-sama beriman selain aku dan kamu. Harus diartikan seperti ini, karena Lut saat itu turut bersama Ibrahim, dan Lut adalah seorang nabi. Kata-kata Ibrahim kepada Sarah saat ia pulang, "Mahyam," maksudnya ada kabar apa? Sarah kemudian menjawab, "Sungguh Allah telah menangkal tipu daya orang-orang kafir." Riwayat lain menyebut, orang keji, maksudnya si raja, dan ia menghadiahkan seorang budak wanita sebagai pelayan. Saat istrinya dibawa pergi untuk menghadap sang raja, Nabi Ibrahim terus melaksanakan sholat untuk Allah dan memohon agar melindungi istrinya, dan menolak tipu daya si raja yang bermaksud jahat kepada istrinya itu. Seperti itu juga dilakukan Sarah. Saat musuh Allah itu hendak mengusik Sarah, Sarah berwudu lalu salat, kemudian memanjatkan doa agung kepada Allah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Allah menjaga dan melindungi Sarah karena penjagaan yang ia berikan kepada hamba, Rasul dan kekasihnya Ibrahim. Sebagian ulama menyatakan ada 3 nabi wanita, Sarah, ibu Musa, dan Maryam. Namun menurut jumhur, mereka adalah wanita-wanita yang benar keimanannya. Ibnu Katsir membaca dalam sebuah athar, Allah menyingkap tabir antara Ibrahim dengan Sarah, sehingga Ibrahim bisa melihat Sarah sejak ia keluar rumah sampai pulang. Ibrahim bisa melihat Sarah saat berada di hadapan si raja. Bagaimana Allah menjaga Sarah dari niat jahat si raja, agar hal itu lebih menenteramkan hati Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim sangat mencintai Sarah karena agamanya, juga karena kekerabatan, di samping kecantikannya yang luar biasa. Menurut salah satu riwayat, setelah Hawa, tidak ada seorang wanita pun yang lebih cantik dari Sarah. Segala puji dan karunia hanya bagi Allah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan, Raja Mesir yang dimaksud adalah saudara Dahak, seorang raja yang dikenal lazim. Ia adalah penguasa Mesir di bawah kendali kakaknya. Menurut salah satu sumber, nama raja tersebut adalah Sinan bin Ulwan bin Uwaij bin Amalak bin Lawas bin Sam bin Nuh. Ibnu Hisham menyebutkan dalam At-Tijan, lelaki yang menginginkan Sarah adalah Amar bin Umru'ul Qais bin Mailun bin Saba. Ia saat itu menguasai Mesir. Demikian seperti yang dinukil Suhaili. Setelah peristiwa itu, Ibrahim Al-Khalil meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis dengan membawa sejumlah binatang ternak dan harta benda melimpah, didampingi Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Selanjutnya, karena Nabi Lut memiliki harta melimpah, Nabi Ibrahim memerintahkan Lut untuk merantau ke negeri Gaur yang dikenal sebagai Gaur Zaghar. Lut kemudian singgah di kota Sodom, ibu kota Gaur atau Urdun saat itu. Penduduknya saat itu adalah orang-orang jahat, kafir dan keji. Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim Al-Khalil, memerintahkannya untuk menatap ke utara, selatan, timur, dan barat sejauh matanya memandang. Allah menyampaikan berita gembira bahwa semua wilayah itu akan Allah berikan untuknya, juga keturunannya hingga sepanjang masa. Allah akan memperbanyak keturunannya hingga sebanyak bilangan pasir di bumi. Berita gembira ini terus menyambung hingga umat ini, bahkan lebih sempurna dan lebih besar di tengah-tengah umat ini. Seperti dikuatkan oleh sabda Rasulullah, "Sungguh Allah menghimpun bumi, lalu aku melihat belahan-belahan timur dan baratnya. Kekuasaan umatku akan mencapai bagian-bagian bumi yang dihimpun untukku." Para ahli sejarah menyebutkan, sejumlah orang lalim menyerang Lut lalu menawannya. Mereka merampas harta benda miliknya dan membawa pergi hewan-hewan ternak miliknya. Saat berita itu terdengar oleh Ibrahim, Ibrahim langsung bergerak bersama 318 orang menuju para pelaku tindak kejahatan tersebut. Ibrahim bersama pasukan akhirnya berhasil menyelamatkan Nabi Lut, mengembalikan harta benda miliknya, dan membunuh banyak sekali musuh-musuh Allah, mengalahkan mereka, dan mengejar mereka hingga ke utara Damaskus. Ibrahim bersama pasukan kemudian membuat perkemahan di luar Damaskus, tepatnya di dekat Barzah. Menurut Ibnu Katsir,
Makam Ibrahim disebut seperti itu karena disitulah tempat pasukan Ibrahim berada. Setelah itu Ibrahim pulang sebagai pemenang, disambut para raja Baitul Maqdis dengan diagungkan, dimuliakan, dan ditaati. Ibrahim menetap di sana. Wallahu a'lam.